Selamat pagi. Video kali ini bahas tentang Huangshan sebenarnya, pegunungan Huangshan. Dan hari sebelumnya kita itu keliling ke Ruyi Bridge seperti ini pemandangannya dan ada di video di playlist China Trip. Dan ini sudah sampai di kota Huangshan dan kita menginap di Tiandu International Hotel. Hotelnya seperti ini lobinya. Dan kamarnya seperti ini, kamarnya luas. Jadi ini tuh hotel bintang 4 yang mewah, tapi sepertinya udah hotel lama dan pemandangannya seperti ini. Kita sampai hotel ini tuh tadi malam sekitar jam 9 dan kita menginap di sini selama 2 hari. Menurut aku hotelnya tuh besar, luas dan nyaman. Yang pasti makan paginya itu banyak banget variasinya. Dan untuk restoran, menu makan paginya seperti ini. Seperti biasa ada untuk stand sereal dan makanannya seperti ini. Dan di sini tetap menu favorit anak-anak itu dimsumnya dan ada mie-nya di sebelah kiri sini. Dan sekitar jam 9 kita sudah jalan dan kita sampai di Tungsi Old Street. Untuk pemberhentian pertama hari ini adalah Tungsi Old Street. Jadi kita nyampe di sini sekitar jam 9.30 pagi. Tungsi Old Street ini terletak di pusat distrik Tungsi, kota Huangshan, provinsi Anhui. Old Street ini ada sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan sekarang telah berkembang menjadi jalan bersejarah dan komersial sepanjang 823 meter dan lebar 5-8 meter. Kalau kita lihat dari tengah sini, jadi ada 4 jalan, ada 4 gang seperti ini. Nah ini lebarnya sekitar 4-6 meter. Lalu untuk bangunannya itu unik banget semuanya. Dengan gaya dinasti Song Selatan, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Kita bisa berjalan-jalan santai di sekitar gang ini untuk menikmati pemandangan dan budaya dari Huizhou. Dan sekitar waktu efektifnya sekitar 1-3 jam di sini. Old Street ini terpilih sebagai salah satu dari 10 jalan bersejarah dan budaya yang terkenal di daerah Tiongkok pada tahun 2009. Di sini banyak bunga krisan seperti ini yang bisa dijadikan teh. Lalu ada juga banyak cemilan-cemilan yang lain dan ada pernak-pernik juga di sini. Untuk nanti jalan lurus ke depan lagi ada semacam toko-toko baju yang harganya juga cukup lumayan murah. Di sini juga terdapat restoran dengan makanan khas Huangshan-nya. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan ke depan karena kita tidak punya waktu yang banyak di sini. Habis ini kita mau explore ke pegunungan Huangshan. Kalau nggak salah ingat, bangunan seperti ini yang ada gantung-gantungan ini itu kita pernah lihat di Nanjing. Nanti akan aku buatkan videonya saat kita keliling di Nanjing Road. Dan di sini kita beli pernak-pernik seperti ini kayak gantungan kunci dan ini tuh mangkok-mangkok kecil murah-murah banget di sini. Nah, kalau kita jalan mengikuti jalan di bagian tengah nanti akan berakhir di bagian ini, lalu kita akan menemukan bangunan-bangunan yang menjual baju seperti ini. Jadi ini sepanjang jalan ini baju dan harganya cukup murah. Jadi bisa dicoba dilihat karena ada beberapa yang diskon dan harga spesial juga. Setelah kita melihat area baju dan fashion di sebelah sana, kita balik lagi. Kita melihat ada satu tempat untuk foto di sini. Tempatnya seperti ini, kita memakai kostum dan di dalam kita bisa foto. Kita di sini cuma sekitar sampai jam 12 karena kita mau makan siang. Jadi kita explore lagi, kita jalan lagi mengelilingi gang-gang kecil ini. Dan memang Tungsi Old Street ini merupakan salah satu tujuan wisata terkenal di daerah kota Huangshan ini. Jadi memang harus ke sini untuk menikmati pemandangan si Tungsi Old Street ini. Dan sepertinya kalau malam itu lebih bagus karena mungkin lampion-lampion ini akan nyala dan bikin suasana itu menjadi lebih romantis. Di sekitar sepanjang jalan ini kayaknya restoran, tapi karena kita datangnya pagi jadi belum ada yang buka. Dan di ujung jalan ini ada toiletnya seperti ini perjalanan menuju ke toilet. Dan ternyata di sini juga ada museumnya, jadi kalau punya waktu yang banyak boleh mengunjungi museum. Museumnya berisikan nanti furniture dari dinasti Ming, Qing, dan lukisan ada porselen, batu giok, dan lain-lain. Ini dia rumah bergayaan Hui kuno.
dengan atap genteng abu-abu yang warnanya tadi tuh, dengan dinding bercat putih dan pintu jendela kayu. Dan berjalan di tempat yang tadi membuat kita berasa kembali ke Tiongkok kuno. Lalu ini kita makan siang dulu, sekitar jam 12 siang kita makan siang, lalu kita melanjutkan perjalanan yang kita tunggu-tunggu. Kita mau mengeksplor pegunungan Huangshan. Kita sampai di halte ini sekitar jam 1 siang dan kita harus naik bus lagi dari sini. Untuk perkiraan cuaca hari ini itu sekitar -1 tapi tidak bersalju. Jadi nggak kebayang kalau bersalju itu di atas dinginnya seperti apa. Lalu ini kita lagi menuju ke bus dan busnya itu khusus. Mungkin karena nanti jalannya tuh agak berkelok-kelok. Jadi hanya orang-orang yang berpengalaman dalam menyetir di daerah sini saja yang bisa melewati area ini. Perjalanan dari halte bis yang bawah menuju ke halte bis atas itu sekitar 30 menit. Jadi ini kita berangkat jam 1.10, lalu kita sampai di atas nanti jam 1.50. Lalu perjalanannya seperti ini dan berkelok-keloknya seperti ini. Lalu yang batunya itu dia dipakein net, jadi kalau misalnya jatuh atau longsor itu agak sedikit tertahan oleh si jaring-jaring yang tadi. Dan ini dia pintu masuknya, kita lagi menuju ke dalam, kita mau ke stasiun cable car-nya. Dan perjalanannya seperti ini sekitar bisa masuk 8 orang untuk si cable car-nya ini. Dan perjalanan ke atas dengan menggunakan cable car ini sekitar 8-10 menit, lalu pemandangannya semuanya seperti ini. Menurut aku waktu sekitar 8-10 menit itu gak berasa banget kalau kita melihat pemandangan yang indah seperti ini. Dan sambil video kali ini aku sangat takjub sama salah satu rumah ini, dia terpencil banget dan cuma satu di bagian itu. Lalu kita melihat lagi pemandangan yang lain, gak sabar buat nyampe di stasiun atas. Dan akhirnya sampailah kita di stasiun atas, ini dia sudah sampai. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan, keluar dari stasiun itu kita langsung bisa melihat pemandangan seperti ini. Pegunungan Huangshan atau Gunung Huang ini adalah sebuah pegunungan di daerah Provinsi Anhui Selatan di Tiongkok bagian timur. Pas pertama kali kita melangkah turun dari tangga-tangga ini, kita akan terpukau sama batuan-batuan tadi yang tersusun dengan rapih. Lalu kita melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Di pegunungan Huangshan ini memang terkenal dengan pemandangannya yang luar biasa indahnya. Terkenal dengan pemandangan matahari yang terbenam, nanti kita akan dapat karena kita pulang itu mendekati waktu-waktu matahari terbenam. Dan dengan puncaknya yang berbentuk sangat istimewa. Lalu katanya di sini juga mata air panasnya juga terkenal, lalu salju di musim dingin. Tapi kali ini kita tidak dapat saljunya, kita cuma dapat dinginnya aja kali ini. Di sini sekitar -1. Dan yang terkenal lagi di sini adalah pemandangan lautan awannya yang terlihat dari atas. Tapi itu terlihat kalau kita tuh lagi matahari terbit dan itu pagi-pagi banget. Dan Huangshan adalah subjek utama lukisan dan kesusastraan Tiongkok tradisional maupun fotografi modern. Ini adalah spot foto yang pertama dan kita melanjutkan lagi perjalanan. Di sini banyak yang beli tongkat seperti itu, tongkat kayu. Lalu di sini ada satu kolam yang sudah membeku, itu atasnya benar-benar beku banget. Lalu kita melanjutkan perjalanan lagi. Kita tag foto dulu buat si Dudut. Ini Dudut Goes to Huangshan, dia udah naik gunung di sini. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan. Gunung ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan salah satu destinasi wisata wajib dan utama kalau kita ke Huangshan. Dan untuk ke area ini, di sebelah kiri ini itu bisa naik ke atas lagi, jadi kita bisa melihat pemandangan dari bagian puncak. Kalau misalnya ke kanan itu seperti ini kita ke bagian kanannya dulu. Dan ujung dari bagian kanan itu seperti ini, ada bagian spot untuk foto di sini. Dan ini yang tadi aku bilang, jadi yang terkenal itu adalah pepohonan si pohon pinus Huangshan seperti tadi. Seperti tanaman-tanaman bonsai yang sudah diatur di atas tebing seperti itu. Pegunungan Huangshan memiliki banyak puncak, 3 puncak tertinggi yaitu puncak Lotus,
puncak terang dan puncak celestial. Bentangan alam granit ini terbentuk dari zaman Mesozoikum, kurang lebih sekitar 100 juta tahun yang lalu. Dan yang terkenal di sini adalah anak tangganya dengan batu yang diukir seperti itu di sisi-sisi gunung. Huangshan ini mempunyai arti gunung kuning dalam bahasa Mandarin, dan kota ini dinamakan berdasarkan pegunungan kuning yang terkenal indah ini. Lalu ini adalah penjelasan tentang granit batu-batuan yang ada di pegunungan Huangshan ini. Dan jumlah anak tangga yang tadi diukir dari batu itu ada sekitar 60.000 di seluruh wilayah pegunungan Huangshan ini. Ini dia, kita kesini pas -1, jadi cukup dingin tapi tidak bersalju, dan kita menyusuri jalan balik lagi dan menemukan si kolam yang tadi lagi. Kolam es ini menjadi tempat persinggahan untuk anak-anak, jadi banyak banget anak-anak yang diem di sini menikmati si kolam es tadi. Lalu kita menuju jalan balik dengan menaiki tangga ini. Cuman satu jalan, kalau tadi kita melewati tangga ini menurun dan sekarang kita kembali naik lagi, kembali ke stasiun cable car yang tadi. Sebenarnya kalau baca-baca di sini tuh ada beberapa hewan liar, dan kali ini kita cuma menemukan si tupai ini. Tupainya sepertinya jinak karena dia mendekati ke arah wisatawan ke arah kita gitu kalau kita kasih dia makanan. Dan ini kita sudah sampai di depan si station menuju ke cable car, dan ini kita lagi menunggu dulu. Ada beberapa teman kita yang naik ke puncaknya Gunung Huangshan. Tadi di pertigaan jalan, kalau ke kanan tadi ke tempat spot foto, yang kiri itu naik ke atas adalah ke puncaknya. Di sini udara cukup dingin, jadi pastikan pakai baju yang proper, pakai jaket yang tebal, pakai pelindung kuping kalau misalnya gak kuat dingin. Lalu di sini kita dikasih minuman hangat kayak air jahe gitu, dan itu ngantri juga. Untuk toiletnya ada di gedung yang ini, jadi ini ada beberapa lantai. Kalau misalnya kita ke kiri langsung ke tempat untuk si cable car ini. Kalau tadi kita di kanan itu di lantai 2-nya ada toilet untuk wanita, kalau di lantai 1 itu toilet untuk pria. Dan ini kita lagi menaiki si cable car turun ke posisi awal dengan menikmati pemandangan matahari yang terbenam. Karena ini posisinya kita menuruni si lereng gunung ini, jadi pas mendekati si stasiun itu terasa cepet banget nih. Pas di sini kan turunan itu tuh kayak kecepatannya bertambah. Lalu ini kita menuju ke tempat bis lagi, kita jalan ke tempat ini lagi, dan ternyata di sini juga antrinya parah sekali sampai ada yang berantem di sini. Ribut-ribut karena nggak ngerti, jadi kita diem-diem aja. Lalu kita melanjutkan lagi perjalanan. Kita melewati tempat makan ini, kita mau makan di salah satu restoran yang dekat sini juga. Jadi kita kalau mau ke pegunungan Huangshan tadi, pertama kita naik bus khusus seperti ini. Lalu abis itu kita mengantri untuk naik cable car. Pulangnya juga sama, cable car-nya antri seperti tadi, desek-desekan. Lalu menuju ke si busnya juga antri, desek-desekan juga. Mungkin ini bulan-bulannya lagi liburan di bulan Desember, jadi agak padat. Lalu ini kita sudah sampai ke restoran dekat dengan pegunungan Huangshan, dan untuk makanannya itu khas Huangshan katanya. Lalu makanannya seperti ini, dan di sini udah 5 derajat, jadi udah nggak ada minus-minus lagi, udah bersahabat udaranya. Lalu untuk restorannya seperti ini pemandangannya. Dan setelah makan malam kita pergi ke salah satu old street juga, yang ini namanya Liang in LA. Jadi kalau tadi tuh siang kita ke Tung Si Old Street, dan ini juga sama old street juga. Tapi di sini lebih banyak ke bar dan ke TV-nya kalau di bagian belakang. Dan ini kita beli cake dulu, lalu kita menyusuri perjalanan ini ke belakang. Dan di sini arsitekturnya tradisional bergaya Hui dengan dinding plester dan ubin hitam seperti tadi. Di sini ada beberapa restoran juga dan ada cemilan-cemilan gitu, dan di sini sepertinya lebih fokus ke kayak party club yang tadi, atau di bagian belakang itu ada kayak sungai dan di situ ada beberapa KTV juga.
spot-spot foto seperti ini, dan di sini juga ada mesin clown mesin. Jadi kita di sini ngambil bukannya boneka lagi tapi kayak snack-snack gitu. Dan di sini ada street foodnya seperti ini. Lalu kita menyusuri jalan ke belakang, makin ramai di belakang. Dan di Liang in LA ini kalau malam itu banyak lampu-lampunya, jadi cukup unik. Ada lampu seperti ini, ada 3D si butterfly-nya, dan di sini ada yang menjual Pop Mart tapi bukan dari official Pop Mart, ini hanya toko mainan. Lalu di bagian belakang seperti ini ada sungainya dan ada spot foto I love HS. HS ini Huangshan. Sebenarnya banyak banget kalau kita perhatikan spot foto di area Liang Old Street ini. Dan untuk di bagian belakang ini ada satu gedung yang mencuri perhatian, dan itu nggak tahu apa, sebenarnya ini kayak mungkin hotel kali ya. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan, kita mau pindah hotel, kita akan menginap di desa Huangling. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Thank you for watching, bye!